Salam, selamat malam mau gata galugina. Budarion, ibu kahita mape ata, harapur nai pengurus. Dia tiap mahita galugina mengikuti PATA dari Budarion. AGP masih lewat online. Tetap semangat Dena. Tuhan Yesus memberkati. Mandori mahita, haleluya nomor 404 ayat 1. Markong Bumahita, puji-pujian pakon terima kasih sobanunan bamu Tuhan bagi borngin ariong alami hidup ni palon ni hubungan nami bani manipat sadarion Bapa. Terima kasih Tuhan bodarion madon kompeer hanami aima inang kapistahun hama tong Tuhan nama nuktuki uhur pakon pikiran nami haganur inang di kapistahun Tuhan subuhan nami haganur mendikuti peaon Bapa. Bapa, terima kasih mabamu Tuhan permuduhan dogon nami tawon Bapa ketuwi hama nami haganur inang Tuhan ahape horja nami haganupan sehang tong maromotihan nami. Terima kasih mabamu Tuhan di bawah Yesus Kristus hanai martonggo ugamu. Amin. Poin meter kita ambilan manunin kita haleluya nomor 231 ayat 1. Oras salum pataganupan pay may jalohita hatanin ay bata paunduk kita hurta martonggo mahita. Am Tuhan na bata na marhabang sa naguriatas, terima kasih bani holong muna baggalin ya sumani pargugoy hamhanami. Tau rusus seksi inang kuria mugi kapes tambun boy hanami marhasa daun asipe marhite hon recording on. Holong atemu bapa, ondos tanganmu maguluh nami hamma mamasu-masu. Amen. Kita ganupan buka hita bibelta zalo hita hatani Tuhan aima humbani Yakobus bindu sada ayat 26 das kubani ayat 27. Saya bacakan dalam bahasa Indonesia sonon maya tahun ijai. Yakobus bindu sada ayat 26 das 27.
Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, secara khusus kaum ibu yang bersekutu dalam persekutuan ini, yang menjadi tema kita pada penelahan Alkitab sekali ini adalah ibadah yang murni. Tentunya menjadi perenungan bagi kita secara bersama. Ibadah yang murni harus selalu berdasarkan apa yang Tuhan kehendaki. Inilah secara umum. Harus selalu sesuai dan berkenaan dengan firman Tuhan. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu tujuannya pun mengarahkan kita agar kaum perempuan dapat mempraktekkan ibadah yang murni dengan suka berbagi dengan orang yang lemah. Artinya kalau kita lanjutkan dengan tujuan ini, ibadah yang murni bukan hanya secara konsep atau secara teori, tapi harus ada dampak buahnya. Kalau di sini disebut berbagi dengan orang yang lemah. Nah, tentunya bagi kaum ibu semuanya, renungan kita pada saat ini sesuai dengan Nats, bagaimanakah yang disebut dengan ibadah yang berguna? Nah, ini dia ya. Bagaimanakah yang disebut dengan ibadah yang berguna? Rupanya tidak semua kegiatan ataupun tindakan-tindakan kerohanian kita berguna jika. Nah, ini dia, jika. Kalau dalam nats kita jelas, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, ya katakanlah kita melakukan aktivitas kerohanian kita ya, ke gereja, persekutuan doa, berkunjung. Jika ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Nah, jadi boleh kita simpulkan ibadah yang berguna lewat nafs kita ini ada dua hal. Yang pertama, ibadah yang disertai dengan pengekangan lidah. Ibadah yang disertai dengan pengekangan lidah. Ini pengekangan lidah ada kaitan erat sekali dengan ibadah. Kenapa? Karena boleh kita sebutkan ibadah kita akan menjadi percuma dan sia-sia jika kita tidak mampu mengontrol lidah kita. Karena secara umum, apa yang keluar dari perkataan kita itu adalah gambaran hati. Nah, kalau kita misalnya cuap-cuap, cakap-cakap kotor, dan mengeluarkan perkataan yang menyakiti hati orang lain, tentunya walaupun kita berdoa, walaupun kita baca firman, itu tidak sinkron. Karena itu hanya sebagai seremoni dan teori belaka. Nah, ibadah yang disertai dengan pengekangan lidah, inilah yang disebut juga ibadah yang berguna. Artinya, ibadah dan pengekangan lidah sangat-sangat berkaitan erat. Lidah harus dikontrol, tapi bukan hanya membatasi perkataan ya. Ya, namanya memuji Tuhan tentu memakai mulut dan lidah ya. Bukan itu artinya. Artinya setiap perkataan haruslah yang berkualitas berguna, membangun, dan juga mengevaluasi, dan juga menyenangkan hati Tuhan. Jika kita tidak mengekang lidah, ini sama dengan berbohong pada diri sendiri. Nah, lebih baik sedikit
berkata-kata, banyak bicara nih. Ada istilah seperti itu ya. Artinya, jika lidah tidak dapat dikekang, berarti kita membohongi diri kita sendiri. Katanya kita orang beribadah, tapi di sana sini perkataan menyakiti orang lain. Kan berbohong pada diri kita sendiri. Katanya kita memuji Tuhan, tapi di sisi lain kata-kata kita adalah mengutuk dan menghina orang lain. Itu sebenarnya berbohong, tidak jujur sebenarnya di hadapan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, dalam tujuan tadi disebut agar kaum perempuan dapat mempraktekkan ibadah yang murni. Tentunya dengan suka berbagi. Artinya, apa yang kita perkatakan, kalau boleh, itu juga yang kita lakukan. Nah, inilah dalam tindakan-tindakan nyata. Maka pasti berdampak. Itulah ibadah yang murni dan ibadah yang berguna. Baru ibadah yang berguna itu ditandai dengan, kalau yang kedua, yang pertama yang disertai dengan pengekangan lidah, yang kedua ibadah yang disertai dengan tindakan yang benar. Ini tindakan yang benar ya. Nah, tindakan yang benar dilanjutkan dalam nats kita, ibadah yang murni yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Bisa kita simpulkan, ibadah yang berguna, ibadah yang murni harus disertai dengan tindakan yang benar. Karena banyak juga tindakan-tindakan kalau porosnya hanya dari orientasi diri kita sendiri belum tentu benar, belum tentu berguna bagi orang lain. Nah, kalau yang disebut di sini ibadah yang berguna, ibadah yang disertai tindakan yang benar. Ya, yang itu artinya tidak dicampuri atau diaduk dengan motivasi yang lain. Ya, kalau beribadah, ya beribadahlah dengan baik dan tulus. Kalau melakukan yang baik, ya jangan ada motivasi-motivasi yang lain. Nah, itu maksudnya ya. Inilah disebut dengan tindakan yang benar. Tidak dicampuri dengan motif-motif yang lain. Tetapi dengan tindakan yang nyata. Nah, kalau pada waktu itu ya katakan yatim piatu dan janda pada masyarakat orang Yahudi, sebenarnya orang ini orang yang harus dibantu oleh orang lain. Harus diperhatikan oleh banyak orang lain. Jadi percuma dong ibadahmu kalau artinya bernyanyi, berdoa, tetapi di sana sini ada janda, ada yatim piatu nggak pernah kita perhatikan. Nah, itu kira-kira bahasanya ya. Kalau dalam kehidupan kita sekarang ya boleh-boleh saja kita yang aktif ke gereja, rajin persekutuan, berdoa, baca firman. Tapi ketika dibutuhkan dampak tindakan kita membantu peduli dengan orang lain, kita tutup mata. Kita tidak mau berbuat. Bisa juga dipertanyakan, apa benar ibadah kita selama ini? Apa benar pemahaman kita tentang Allah? Ini yang harus ditekankan. Ibadah yang disertai dengan tindakan benar, inilah ibadah yang berguna. Inilah ibadah yang murni. Artinya tidak dicampuri dengan motivasi lain, tetapi dengan tindakan-tindakan yang nyata, yang dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kita. Orang percaya tidak boleh tinggal diam. Harus bergerak maju. Nah, kalau dalam khotbah kita beberapa yang lalu, ya Tuhan sebagai gembala berusaha mencari sampai mendapatkan apa yang hilang. Domba, dirham, anak yang hilang. Berusaha sampai dapat. Sebenarnya itu kasih karunia kita bagi kita orang berdosa. Tapi ibadah yang benar juga jangan diam. Jangan tinggal diam ya, tetapi harus bergerak maju untuk melakukan dan menjalankan firman. Ya tentunya pada konteks kita. Ya bagaimana kita melakukan tindakan kepada Allah. Nah, itu ada firman, apa yang kamu perbuat dalam anak yang kecil ini, yatim piatu ini, yang tidak memiliki makan dan minum, itu untukku, kata Tuhan ya. Pada suatu saat ketika berdialog pada saat hari-hari penghakiman. Orang yang percaya tidak boleh tinggal diam. Dan
di dalam praktek menjalankan pergerakannya, dia harus menjaga diri supaya tidak cemar. Ya, tidak cemar ya, artinya tidak melakukan dosa dalam tindakan-tindakannya. Nah, makanya salah satu implementasinya tadi ibadah yang benar, ibadah yang berguna harus ada pengekangan lidah. Karena gampang saja kita dengan lidah kita bisa menyakiti dan membuat orang berdosa. Dan juga ibadah yang berguna, ibadah yang disertai dengan tindakan benar. Artinya bukan hanya teori memuji Tuhan sambil menangis dan tunduk kepala sampai berjam-jam ketika ada tindakan-tindakan nyata kita absen di sana. Nah, ini harus ditantang ya, menjaga diri supaya tidak cemar. Artinya harus menyeimbangkan katakan perkataan dan tindakan. Dan juga tindakan itu harus berporos dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu bagi kita yang harus ditantang saat ini, khususnya kaum ibu, harus rajin beribadah. Harus rajin beribadah. Dan harus juga peduli dengan orang lemah. Inilah ibadah yang penting. Rajin beribadah artinya belajar firman, memuji Tuhan. Tentunya di sana sudah ada pengekangan lidah. Sudah ada di sana artinya tindakan-tindakan yang mampu mengatasi dan membangun orang-orang di sekitar. Nah, ini ibadah yang berguna, ibadah yang penting. Tapi itu semua sia-sia. Nah, dengan gampang ya. Kalau kita lihat dalam ayat 26, jika ada seorang menganggap dirinya beribadah, dalam tanda kutip, kita telah melakukan semua rutinitas ibadah ya. Tapi itu semua sia-sia jika kita banyak berkata-kata yang tidak benar. Kalau di sini disebut, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Wah, jika banyak berkata-kata juga yang tidak benar, ini adalah merupakan kesia-siaan ibadah kita di hadapan Tuhan. Ya, tapi sia-sia jika banyak berkata-kata pada yang tidak benar dan pada yang tidak berguna. Jika kita berdampak, bertindak dengan tepat, sesuai dengan firman, itulah yang berguna. Nah, kaum ibu tentunya perjuangan dan ibadah kita maunya berdampak dalam kehidupan kita, bukan sia-sia di hadapan Tuhan. Dalam menjalankannya, dalam melakukannya, butuh koreksi dan artinya pengenalan diri kita di hadapan Tuhan dan berani juga melakukan firman pada konteks dimanapun kita berada. Itulah ibadah yang berguna, ibadah yang berdampak. Ingat, ibadah yang murni, ibadah yang berguna. Ada dua tadi ya, ibadah yang disertai dengan pengekangan lidah, yang kedua ibadah yang disertai dengan tindakan yang benar. Tentunya bagi Tuhan yang diperhitungkan dalam kehidupan kita bukan teori, bukan pengetahuan, tetapi apa dampaknya kita bagi orang lain. Dan juga itulah ibadah yang terindah, terbaik di hadapan Tuhan. Pastikan Tuhan berkati kita dan selalu dalam lindungan Tuhan dalam masa-masa sulit yang kita hadapi sampai sekarang menghadapi pandemi COVID-19. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa di surga, kami naikkan syukur ketika Tuhan telah memberikan waktu dan kesempatan secara khusus bagi kaum ibu untuk belajar tentang firman dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 26 sampai 27. Mari Tuhan berkati agar praktek-praktek dalam kehidupan kami boleh kami lakukan firman ini. Dan akan berdampak bagi sesama secara khusus di tengah-tengah keluarga dan di tengah-tengah pelayanan jemaat-Mu. Oh Bapa di surga, Engkau melihat pergumulan seksi Inang dalam perjalanan kehidupan kesehariannya, di rumah tangga, di dalam membimbing anak, di dalam mengelola berkat-berkat Tuhan lewat keuangan, dan juga di dalam interaksi tengah-tengah lingkungan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Tuhan sertai, mari Tuhan berkati agar para kaum ibu ini selalu ulep dan selalu bertindak sesuai dengan iman dan pengharapannya. Dan akhirnya kami harapkan mereka menang bersama-sama dengan Tuhan. Inilah kami Tuhan, inilah doa kami yang tidak sempurna ini. Kami yakin dan percaya ketika ini kami sampaikan dalam roh dan kebenaran firman Tuhan. Dan keyakinan akan kuasa Tuhan dan penyerahan diri seutuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Manduri Mahita nomor judul Terima Kasih Tuhan, Irik Patupu Galangan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sehari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Tutup kita mah ibadah penelaan Alkitab on marhitenariap kita marunduk niuhur matonggo mahita. Am Tuhan nebata na marhabang sa naguri atas, terima kasih bani holong pokon hidup niuhurmu. Naduk membere fanorang khususnya cara khusus bani seksi inang naboy hanami manangar katamu. Rosi membuan galangan naduk yundus kanami hubamu. Ibagas Kristus Yesus hamma mamasumasu hamma menatap kanami andohar guluh nami tetap bayan hasangapon jana bertindak benar ilobe-lobemu. Kalau ngatemu Bapa hamma memberehkon guluh rosi pangurubion na tetap terus menerus boyai memberi semangat rosi motivasi asehanami lang marnazora membahin nama diar ilobemu rosi i hasoman nami jolma manami Bapa matunggu nami tunggu ni pada sekanami marhiti anakmu Yesus Kristus si paluah kanami. Amin riap meta martonggo marhite tonggo na niajarkon ni Tuhan Yesus kubata. Ang Bapa namin ay naguri atas say napapasing maguranmu, say roh maharajaonmu, say saut marosunurmu inaguri tongahon songon na naguri atas. Riam maban nami sa darun haguluan ari-ari. Sa kami dosa nami songon panasap nami, bani dosa niya soman na mardosa depak kanami. Ulang hanami bubayhang huparlazuan, tolwah kamahan namin bani pangago. Ay hamdo si madahara jaon pakon haguguhon apa sangapon sa dokah ni amen jalo na siyam mapasupasu humbani Tuhan na ibata hidup ni uhur ni Tuhan Yesus Kristus pakon holong nyate ini na ibata Bapa apa parsaoran nito ni napasing ma namak kasomani na siyam haganupan amen.